Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Alex, si ganteng-ganteng. Nah, pagi ini kita akan mulai ibadah Victory Kids. Namun sebelumnya Kak Alex undang adik-adik semuanya untuk saksikan video kreativitas minggu lalu. Kreativitas adik-adik sangat bagus. Kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau menyertai kami hingga sampai saat ini. Melimpah kasih-Mu kami rasakan. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami, Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I You're the
kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bersyukur kami Tuhan sebab Engkau baik, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini nih strateginya bagus. Aku bisa jadi crewmate. Kau jadi apa, Lex? Aku jadi imposter nih. Bisa ngalahin kau nih, Nah. Seru nih. Oh, jangan kayak gitulah. Gak boleh kau jahat-jahat. Kau takut kali. Oh iya, aku mau cerita sama Muna. Udahlah, kita udahan mainnya. Kau mau cerita apa? Ya udah. Minggu kemarin kau kemana? Banyak kali kau tanya. Iya, kemarin itu aku kerja kelompok sama Mita sama Angel. Baru mereka itu beli minum nggak traktir aku coba. Mereka tuh pelit kali, pelitnya minta ampun. Lihat aja, kalau besok-besok aku punya duit, aku nggak traktir mereka nih. Pasti kau nggak punya duit kan, Lex? Makanya, kalau kau nggak punya duit tuh nggak usah kau ikut main. Jahat kali kau Nah. Ana, Kak. kamu nggak kelihatan kemana aja? Biasa Kak, pulang kampung. Oh gitu. Iyalah. Tapi ini udah jam 5 loh, kok nggak dicari mamamu? Iya. Sebenarnya gara-gara cerita Alex nih gak seru banget, makanya aku nggak jadi balik. Gara-gara cerita. Ya udahlah Kak, balik dulu lah. Aku udah ternyata udah sore nih. Pulang lagi. Dah, Dadah. bye bye. Hai guys. Hai. Enggak kok, aku nggak lama. Barusan aja datang. Ya, Angel kan barusan datang. Aku kan dari tadi. Capek tahu nunggu. Maklum lah, Jakarta macet. Udah deh, gak usah sedih-sedih. Nih aku bawain oleh-oleh dari kampung. Yeay, gitu dong. Makasih ya. Nggak kayak Alex. Kemarin Alex malah minta kita traktir. Terus kalian traktir gak? Ya enggak lah. Enak banget. Ngapain? Tapi kan Alex pernah traktir kita. Kok kalian jahat gitu sih? Oh, dah yuk kita main game yang lagi ngetren tuh. Oh iya. Masukin kodenya yuk. Ayo. Ya, kotaku habis. Jel, Jel. Aku mau pulang dulu ya. Kayaknya aku harus sudah pulangnya udah sore juga. Nanti lanjut di rumah ya kalau aku udah sampai. Dah. Kok cepet banget sih, Jel? Ya udah. Nggak apa-apa, Mita, kamu nanti beli paket aja ya. Terus nanti kita main di rumah ya. Dadah. Ya udah, aku pulang juga ya, Nah. Dah. Ya, kok pada pulang? Bingung deh aku. Ya udah deh, aku juga pulang. Bosan kali aku. Mau ngajak teman main, tapi teman gak ada yang becus. Masih kesal ini. Udahlah, buang jauh-jauh kesalmu nih. Main game lah sama aku lah, ayo. Oh, main game kita? Iya. Iya, Oke, Lex. ayo. Udahlah, kenapa harus kesal orang? Tahu, heran kali aku. Kau yang nggak Masih punya aja uang, terus disimpan-simpan. kalau nggak ditraktir ngapain kesal sama mereka? Udah main game aja kita, Wak. Ayo, Wak. Yuk, biar gak merajuk kau. Mati tuh, Wak. Ambil. Nah itu kan enak kan di rumah, seru juga tuh kalau di rumah main game. Jadi akur kalian Serem kan? kali, woi, gamenya. Kepala kawanku dipotek. Aduh. Iyalah, cuman game aja pun, Wak. Udahlah, nggak bisa aku lihat ini serem kali, woi. Lawannya pun dibencinya. Nggak ada dikasih kesempatan. Ya emang lah. Orang game aja kok ngapain pakai kasih coba. Orang main game. Nah Lex, kira-kira gimana ya kalau itu ada dalam kehidupan nyata ya? Ya nggak bagus lah, Kak. Ya, seram lah. Itulah makanya kurangin kalian tuh main-main game yang nggak bagus. Nanti jadi masuk loh ke pikiran kalian. Emang bisa, Kak? Ya bisa lah, tiap hari kau main game, tiap hari itu yang kau masukkan ke dalam otakmu, ya bisa lah. Ayo, terus marah kan kau. Pasti gara-gara game itu makanya kau jadi emosian. Kayak kesal, marah terus bawaannya. Oh gitu. Oh, ya udahlah. Aku hapus aja lah game ini, Pak. Ya udah, aku pun hapus lah. Walaupun aku gak marah. Bagus tuh. Nah adik-adik, gimana dramanya tadi? Keren kan ya? Ya keren banget. Nah kita hari ini mau bahas tentang Among Us.
ternyata di dalam Alkitab itu banyak sekali kata Among Us adik-adik. Nah, adik-adik bisa membukanya lewat Alkitab elektronik dan mengubah versinya menjadi King James Version. Tapi ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak nih arti Among Us? Iya, yang jago bahasa Inggris pasti tahu. Among Us artinya adalah di antara kita. Contohnya, Kak Anna tadi ada di antara Kak Angel dan Kak Mita. Nah, itu sebabnya di dalam gamesnya juga bisa dimainkan bersama-sama kan ya. Nah, kalau di dalam game adik-adik, misi kita adalah menjadi pemenang, tetapi melukai yang lain. Bagaimana kalau hal itu terjadi dalam kehidupan nyata? Pasti mengerikan ya. Nah, itu sebabnya Tuhan ngomong di dalam Alkitab apa yang perlu kita kerjakan, apa yang gak boleh kita kerjakan. Kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik, Tuhan bilang, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena itu bisa melukai kakak kita, melukai adik kita, melukai orang tua kita, dan juga melukai teman-teman kita. Nah, adik-adik, kita nggak boleh mengeluarkan ucapan yang kotor, tetapi ucapan yang baik. Nah, kalau kita melihat lagi, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dikatakan seperti ini dalam Efesus 4 ayat yang kedua bagian A, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah, adik-adik, kita kan beda-beda nih karakternya, sama kayak tadi tuh ada Bang Alek, ada Kak Ima, ada Kak Mita, ada Kak Angel dan Kak Ana, ada Bang Tian juga. Karakternya beda-beda. Tetapi supaya kita saling gak berantem, supaya kita gak marah-marahan, satu sama lain harus saling rendah hati. Belajar untuk lemah lembut dan belajar untuk sabar. Contohnya nih, adiknya nyebelin banget. Kakaknya, sabar, adik masih kecil. Nah, seperti itu adik-adik ya, belajar untuk sabar. Dan kalau kita sabar, kalau kita rendah hati, pasti kita akan menunjukkan kasih mesra kita akan ramah seorang terhadap yang lain. Kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Adik-adik, kita semua sudah diampuni sama Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan kepada kita. Nah, Tuhan mau karena kita sudah diampuni, kita juga belajar mengampuni. Contohnya tadi, Bang Alek sama Kak Angel, Kak Mita belum baikan tuh, belum bisa saling mengampuni. Mereka belum sadar bahwa mereka juga sudah diampuni oleh Tuhan. Jangan dicontoh ya adik-adik, ketika kalian misalnya marah-marahan kakak dan adik, kalian belajar untuk saling mengampuni. Terus yang berikutnya, ramah terhadap yang lainnya. Jangan sombong-sombong, misalnya, dia apaan sih? Yang seperti itu adik-adik, kita belajar untuk ramah ya. Dan berikutnya kita belajar menunjukkan kasih mesra. Kak, maksudnya kasih mesra kita itu apa sih Kak? Maksudnya seperti ini, kita menunjukkan kasih bukan hanya dengan pemberian saja. Apalagi di masa pandemi seperti ini adik-adik. Kita melihat teman-teman kita yang kekurangan mungkin, teman-teman kita yang kesulitan. Mungkin kita nggak punya uang, kita nggak punya apa-apa untuk kita berikan, tetapi kita punya kasih, kita bisa doakan mereka, kita bisa hiburkan mereka, sehingga kasih Tuhan itu nyata di antara kita semua. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di antara kita semua, kita perlu rendah hati, kita perlu saling mengasihi, saling mengampuni, dan ramah seorang terhadap yang lain. Tuhan mau kita sama-sama semuanya menjadi pemenang. Bukan seperti yang di dalam game saling melukai, tapi satu sama lain saling membangun adik-adik. Ingat bahwa hidup kita ini bukan games. Kita bukan mau menang untuk mengalahkan yang lain, tetapi kita mau menang bersama-sama di dalam Tuhan. Yang berikutnya Kak Risma mau ingatkan, tadi di akhir drama Kak Ima ingatkan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi hidup kita. Itu sebabnya adik-adik,
Karisma berharap adik-adik bisa memilih games yang membawa dampak positif kepada kehidupan kalian. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk mencarikan games yang berdampak positif adik-adik. Ingat sekali lagi bahwa di antara kita harus ada kasih. Among Us kita perlu yang namanya kasih Tuhan, namanya kebenaran firman Tuhan. Sekalipun adik-adik masih kecil, Karisma percaya kita semua bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga adik-adik kita bisa menjadi pemenang. Di antara kita semua, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, ini adalah sesi kreativitas. Hari ini kita akan membuat tote bag dari bahan bekas, yaitu dari kardus bekas susu atau bekas biskuit. Nah, yang pertama kita siapkan dulu nih, ada kardus bekas susu nih ya, seperti ini adik-adik. Nah, kemudian langkah pertama kita mau gunting sisi atas kardus ini sampai menjadi bolong. Supaya nanti kita bisa masukin barang-barang yang kita miliki ke dalam tote bag kita. Nah, kalau sudah jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita mau bungkus kardus ini menggunakan kertas kado supaya rapi adik-adik ya. Kita persiapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama kita butuh ini nih, ada lem. Jangan lupa lemnya ya. Kita lem sisi sebelah sini, agak banyak lemnya supaya nanti nempel adik-adik, supaya nggak lepas-lepas tote bag kita. Nah, kalau sudah diratakan seperti ini sampai rata. Oke adik-adik, kalau sudah kita mau tempel sisi sebelah atas dulu. Kita mau tempel sisinya seperti ini. Oke adik-adik. Nah, kita pasin dulu sisi-sisinya. Kita kasih lem lagi, diratain lagi. Kita mau tempel yang bagian sini adik-adik. Kita tarik seperti ini. Oke, masih ada sisa sedikit. Kita mau kasih lem bagian sini supaya dia merekat dengan kuat adik-adik ya. Ya adik-adik. Nah, ini langkah yang pertama. Oke, berikutnya kita mau lem bagian bawahnya. Bagian bawahnya kita buat seperti ini. Kemudian kita lem lagi supaya semuanya jadi rapi. Nah, adik-adik, sekarang kita di bagian atas. Ingat, bagian atasnya harus tetap bolong seperti ini ya, supaya nanti kita masukin barang-barangnya ke dalam. Yang pertama kita lipat dengan rapi seperti ini. Adik-adik kalau udah rapi nggak usah dilem nggak apa-apa, tapi kalau belum rapi bisa dilem ya. Nah, kalau sudah nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Nanti kita bisa masukin barang-barang yang kita punya ke dalamnya. Oke adik-adik, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita mau bolongin kertasnya. Kalau adik-adik nggak punya pembolong kertas nggak apa-apa, bisa pakai gunting atau bisa pakai pisau. Adik-adik bisa minta tolong papa mama ya untuk kasih bolongnya supaya safety, nggak kena pisau. Nah, Karisma hari ini mau bolongin kertasnya yang sisi sebelah sini. Oke. Kalau sudah jadi bolongannya adik-adik, kita tinggal kasih talinya. Kita tali bagiannya seperti ini. Nah, supaya lengket adik-adik, dalamnya yang ini bisa dikasih double tip atau dikasih dengan lakban ya. Nah, Karisma mau kasih double tip dulu. Ini harus kuat ya adik-adik supaya bisa bawa barang-barang yang kalian miliki. Nah, kemudian sisi sebelah sininya juga kita kasih tali. Jadi jumlah talinya itu ada 2. Dan juga sebelah sini. Terakhir, Karisma mau tambahin double tip
supaya bisa dipakai. Nah, adik-adik, tote bagnya sudah jadi. Ini dia tote bag dari bahan bekas. Adik-adik di rumah pasti juga bisa membuatnya ya, karena adik-adik di rumah pasti kreatif. Nah, oke adik-adik, kita sudah selesai membuatnya. Bagi adik-adik yang sudah menyelesaikan tote bagnya, bisa mengirimkan hasil kreativitas kalian ke nomor WhatsApp official Victory Kids di bawah ini. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan. Engkau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semangat memberi. Oke adik-adik, pengumuman bagi kita semua. Pemenang kuis Zoom minggu lalu dimenangkan oleh Valerie. Selamat ya adik-adik. Untuk adik-adik semua yang mau mendapatkan nilai dari Victory Kids, silakan ikuti Zoom setiap hari Senin jam 4 sore. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Nah, kita mau tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Engkau berkati kami semua, Engkau lindungi kami, Engkau lindungi orang tua kami, saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.